Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya, amin. Di video pertama ini aku lagi ngerekam anak aku Arasya yang lagi kepengen banget main sepeda. Nah ini papanya nih baru pulang dari kebun. Dan di kesempatan kali ini aku ingin membagikan kepada teman-teman semuanya tentang tips dan cara agar bisa menjadi ibu yang sabar dalam mengurus anak 3 sekaligus bisa tetap dalam keadaan sehat pikiran atau waras ya, karena kadang-kadang ngurus anak itu apalagi sekalian 3 tuh kayaknya udah bikin pecah kepala. Tapi aku enggak seperti itu ya, aku enggak stres dan aku enjoy happy aja ngurus anak aku yang saat ini sedang lucu-lucunya dan semangatnya dalam menjalani kehidupan mereka. Nah jadi ya teman-teman, aku mau kasih tahu dulu anak aku tuh ada 3. Yang pertama Vano itu umurnya udah 8 tahun ya, 2015 2028 iya 8 tahun, insya Allah bulan Agustus ini dia 8 tahun. Dan anakku yang kedua ini Medina, dia sekarang udah umur 3 tahun. Dan yang terakhir ini sekarang udah umur 1 tahun 8 bulan. Sekarang tuh mereka lagi super aktif banget ya dalam setiap harinya. Nah ini ya teman-teman, sekedar info aku abis ngerekam si anak-anak ini aku sudah mandi ya, udah selesai sholat juga, sholat asar. Aku lagi ngeberesin tempat tidur. Kembali ke tema ya teman-teman. Jadi tips yang pertama dari aku, kita tuh sebagai seorang wanita muslim harus berpikir bahwa dunia ini benar-benar hanya sementara. Jadi apa-apa saja yang kita lakukan di dunia ini itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi aku berusaha untuk sebisa mungkin melakukan hal-hal yang baik saja, dan hal-hal yang tidak bermanfaat itu aku nggak mau bikin. Jadi aku hanya melakukan yang baik-baik saja, khususnya dalam mengasuh dan mendidik anak-anak aku. Kemudian tips yang kedua, kita harus benar-benar menanamkan dalam hati kita bahwa anak ini adalah titipan dari Allah. Anak ini juga merupakan anugerah dari Allah dan jalan bagi kita untuk bisa ke jannahnya Allah. Nah teman-teman, untuk mencapai surganya Allah itu nggak mudah ya, karena bagi seorang muslim dunia ini adalah neraka. Karena kita diharuskan berkata jujur, berperilaku adil, bertanggung jawab, amanah, dan masih banyak lagi. Itu semua aku selalu tanamkan dalam diri aku untuk sebisa mungkin aku lakukan, karena ini merupakan pedoman bagi anak-anak aku agar supaya bisa mengikuti cara hidup aku. Nah teman-teman, kadang-kadang kan kita risih dengan sesuatu yang berantakan atau kotor. Kadang itu anak-anak itu setelah dibersihin itu biasanya kotor lagi. Jadi teman-teman, kadang ibu-ibu yang kelelahan tuh terus lihat itu biasanya marahnya itu cepat naik. Nah saran dari aku untuk teman-teman agar supaya kita enggak terlalu capek mengurus anak dan emosi mengurus anak, kita untuk kebersihan dan kerapian itu bukan hal yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah mengurus anak-anak, makannya mereka, makan, minum, istirahat, mandi, tidur, belajar, dan bermain itu adalah hal yang utama yang harus kita prioritaskan untuk anak-anak kita. Tapi tetap juga kita harus bisa menjaga kebersihan makan dan minum anak-anak ya teman-teman. Bukan berarti kita menomorduakan kebersihan terus makan dan minumnya anak-anak kita nggak bersih, nggak begitu juga ya. Jadi dengan lebih memprioritaskan kebutuhan anak-anak kita, itu
tingkat kesabaran dan kewarasan kita sebagai seorang ibu itu akan lebih stabil atau aman, nggak akan emosi terlalu tinggi sehingga menyebabkan kita harus memukul dan memaki-maki anak dengan ucapan yang buruk-buruk ya teman-teman. Jadi ya sebisa-bisa sefleksibel mungkin kita atur waktu kita, dimana ketika anak-anak bermain kita bisa bersih-bersih atau apa yang bisa kita lakukan, pekerjaan rumah itu kita lakukan. Tapi ketika anak manggil atau membutuhkan kita, tetap kita harus tinggalkan pekerjaan dan harus ke mereka begitu ya, karena usianya anak-anak aku ini kan lagi golden age, artinya mereka lagi benar-benar membutuhkan perhatian dari aku, sehingga ketika mereka besar nanti mereka tetap akan meminta perhatian dari aku, mereka nggak akan meminta perhatian dari luar. Jadinya anak-anak aku full cinta dan kasih sayang dari aku, sehingga mereka insya Allah nggak akan mungkin menjadi anak yang buruk di kemudian hari begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya simple aja sih teman-teman ya, untuk menjadi seorang ibu yang sabar itu yang paling utama adalah memprioritaskan kebutuhan anak-anak. Nah, banyak nih pasti yang di luar sana yang bilang, ih kalau suami aku gak bisa begitu, aku harus masakin ini, bersih-bersih dan harus super perfect begitu. Aku bersyukur alhamdulillah ya, suami aku tuh tipe orang yang suka membantu aku. Jadi kalau aku nggak bisa bersih-bersih, tapi kalau suami aku di rumah ya, kalau nggak kerja, kalau aku nggak bersih-bersih itu dialah yang membersihkan. Kalau aku nggak masak, dialah yang masak. Jadi begitu. Kadang-kadang dia menggantikan pekerjaan aku yang bukan, maksudnya di luar dari mengurus anak ya, itu biasanya dia juga sering bantu aku. Alhamdulillah ya. Tips yang selanjutnya teman-teman untuk bisa menjadi ibu yang sabar dan masih dalam keadaan waras, itu ketika anak rewel dan atau ketika mereka lagi nggak bisa diatur, nangis-nangis, ngambek, merontak dan lain sebagainya, itu pertama kita bujuk dulu. Nah, kalau dia tetap aja nggak mau kita bujuk atau nggak mau kita rewel terus, kita biarin deh, kita tetap di situ dan biarin dia sampai berhenti menangis. Biarkan dia meluapkan semua emosinya sehingga dia capek. Dia pasti akan capek sendiri teman-teman. Jadi ketika dia capek, udah dia tenang deh, itu dia diem, kemudian disitulah kita harus merangkul dan membujuk mereka lagi, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, ini anak-anak aku lagi di luar, ini di luar rumah ya. Alhamdulillah, apa ya namanya ini, kalau bahasa Manado sih kintal, saya nggak tahu bahasa Indonesia asli apa ya, taman di luar rumah itu besar ya, mereka biasanya mainnya di sini. Karena suami aku kan itu pendapatannya pas-pasan, jadi kita tuh kalau main, selain main di rumah, kita hanya main di luar aja. Nah lanjut teman-teman, ini anak-anak aku sudah selesai mandi ya, aku udah selesai mandiin mereka. Ini si Medina mau minta HP. Nah aku juga punya saran buat teman-teman. Bagi anak-anak yang suka main HP itu, kita bisa alihkan HP-nya dengan memberikan mereka permainan yang melatih otak, kayak menulis atau bermain permainan, atau mereka bertiga bermain begitu. Jadi dan yang pasti kita juga nggak boleh main HP di depan mereka, karena kalau kita main HP ya otomatis anak main HP juga, minta HP gitu loh. Jadi kalau ingin anak-anak kita nggak main HP, nggak kecanduan HP, sebisa mungkin di depan anak-anak kita nggak main HP.
Jadi nanti setelah nggak ada mereka atau nanti mereka istirahat, baru kita main HP, agar supaya anak-anak kita nggak main gadget. Main gadget itu bisa merusak otak anak ya teman-teman. Kita bisa memberikan gadget, tapi nggak selalu. Jadi misalnya kita kasih main handphone selama 30 menit, kemudian kita ambil lagi, terus biarkan mereka bermain sendiri. Begitu ya teman-teman. Nah, ini udah malam, aku sholat isya ini sebelum tidurin mereka. Sebenarnya teman-teman, di kamar ini yang tidur aku sama Arasya sama Medina. Nah, si kakaknya ini kadang-kadang mau bobo sama aku dan anak dan Arasya sama Binida, tapi kadang-kadang juga nggak mau, karena dari dulu si kakak Vano ini memang sudah tinggal sama omanya, jadi maunya bobo sama omanya. Sama aku tuh kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tapi juga pernah seminggu itu 2-3 kali. Nah begitu ya teman-teman. Dan sebenarnya tips yang paling pertama untuk sabar itu kita harus bisa menjaga sholat ya teman-teman. Sholat itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sholat itu menjaga agar hati kita tetap stabil dan tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Jadi menjaga sholat itu merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau aku sholat itu satu hari itu kayaknya berjalan lancar semua tugas dan tanggung jawab aku sebagai seorang ibu. Tapi ketika aku nggak bisa sholat, biasanya aku tuh nggak bisa sholat karena benar-benar anak aku nggak bisa ditinggalin. Tapi aku sebisa mungkin selalu sholat, karena kalau sholat itu bagi aku udah merupakan kebutuhan. Biasa sholat itu kan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi bagi aku itu bukan hanya kewajiban saja, itu merupakan kebutuhan seperti makan. Aku tuh kalau nggak sholat kayak nggak makan, hati aku rasanya gersang. Satu hari aja aku nggak sholat, satu waktu aja aku nggak sholat, itu rasanya aku sakit. Kolbu aku tuh sakit, hati aku tuh sakit kalau aku nggak sholat. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin hal yang paling utama itu adalah kita harus mempertahankan sholat 5 waktu ya teman-teman. Karena dengan sholat Allah bisa menjaga kita, Allah bisa tetap bersama kita dalam melakukan semua kegiatan kita. Allah akan selalu membantu kita. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Begitu ya teman-teman. Kehidupan aku itu sederhana ya teman-teman. Suami aku pendapatannya pas-pasan, tapi aku bisa tetap bahagia dan happy dalam mengurus anak-anak aku. Jadi itu ya teman-teman, tips dan cara untuk bisa menjadi ibu yang sabar dan waras dalam mengasuh dan mendidik anak 3 sekaligus. Itu tips ala aku ya, ala Fitriana Kalama. Aku berharap semoga video aku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Semoga kalian bisa mengambil yang baik dari apa-apa yang baik dari video aku ini. Dan kalau ada yang salah itu dari aku sendiri, dan yang baik itu semua datangnya dari Allah ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe ya. Insya Allah kedepannya aku akan membagikan video bermanfaat lainnya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komen di video ini ya. Atau kalian ingin request aku membuat video apa gitu, misalnya tentang bagaimana cara untuk bisa sholat khusyuk. Insya Allah aku bisa membagikan itu. Kalian tinggal subscribe video ini dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.